Kamu mengiyakan sebuah perdamaian, kamu mengiyakan sebuah rekonsiliasi, tapi di dalam hati kamu masih menyimpan kekecewaan. Menurut kamu seharusnya tidak semudah itu berrekonsiliasi, seharusnya tidak semudah itu berdamai, tapi kamu sudah iyakan. Bisa jadi ini karena kelemahanmu di beberapa waktu yang lalu, karena kamu sangat tergantung dengan orang yang lagi dealing sama kamu saat ini. But still, Pisces, karena ada tawarnya datang ke kamu guys, begitu kamu iyakan, kamu harus bertanggung jawab dengan keputusanmu ini. Halo Pisces, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading atau romance reading untuk Pisces couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu pertama Juni 2023 ya guys. Oke. Aku bicara dengan banyak Pisces sekaligus, jadi nggak semua Pisces akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati, itu hal yang biasa ya. Dan energi juga sifatnya reversible dalam readingan ini. Bisa jadi ini energi kamu Pisces, bisa jadi ini energi orang yang lagi kamu fokuskan, yang lagi dealing sama kamu saat ini guys. Ya pasangan kamu tentunya ya. Karena kita bicara tentang romance reading, bisa pacar, tunangan, suami atau istri atau selingkuhan. Atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu. Kayaknya mantan deh guys. Karena muncul The Six of Cups ya. Oke, nanti kita lihat apa kartu yang terbuka aja ya. Kita akan lihat 10 kartu ya guys, dengan full Celtic Cross. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, sedangkan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan di 6 kartu pertama, dan kemudian tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe dalam hal romance di awal Juni ini guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Aku bikin readingan ini untuk Pisces yang dealing dengan siapa saja guys, apapun zodiak yang sedang kamu fokuskan saat ini, you are very welcome here ya. Tapi aku akan tetap ambil 3 zodiak istimewa guys, yang berada di sekitar kalian di awal Juni ini. Kenapa mereka istimewa? Karena mereka yang paling banyak cross-watching kamu ya, yang paling banyak intip-intip kamu, yang paling kepo sama kamu. Mari kita lihat guys, siapakah ketiga zodiak ini? Halo. When once again I come to realize that. Ini kan ciri-ciri Pisces gini guys, main tutup-tutup. Rahasia nggak ya? Rahasia nggak? Yang mana tadi yang pertama? Ini yang pertama. Oh, Aquarius. Pisces dealing dengan Aquarius. Kemudian Sagittarius, Pisces dealing dengan Sagittarius, dan Pisces dealing dengan Leo ya guys. Kartu ketiga adalah kartu The Strange. Akan ada pesan khusus dari kurir khusus guys untuk kalian, nanti silahkan dicek keyboard untuk yang tertarik ya. Oke, kita mulai saja langsung Pisces. 2 kartu dari deck Oracle ini. Sisa segini untuk kalian guys kartunya, nggak apa-apa lah ya. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of June 2023. Thank you. Oh. Ya. Oke, yang pertama adalah divine masculine dan yang kedua courage. Ya, ketika aku bilang divine masculine ini tidak tergantung ke jenis kelamin ya guys. Kalian bisa laki-laki dan divine masculine, kalian pun bisa perempuan dan divine masculine. Karena tarot tidak mengenal jenis kelamin, tapi yang jelas divine masculine ini kata kuncinya adalah electric active power. Aktif ya, dan karena ini datang dari dengan kamu Pisces, maka kamu harus aktif guys di 2 minggu pertama Juni 2023 ini, karena kamu adalah divine masculine ya. Lagi-lagi aku mau bilang, terlepas dari apapun jenis kelaminmu saat ini ya, courage ini adalah keberanian guys, kekuatan, galak begitu ya guys. Aktif, powerful, kuat, dan galak. Itulah yang perlu kamu lakukan di 2 minggu pertama Juni 2023 ini, Pisces. Because you are divine masculine guys. Oh my god, I see so many wives as the divine masculine. Oh. Banyak sekali guys perempuan-perempuan yang saat ini statusnya istri,
Dia itu divine masculine. Nice. Kita langsung mulai saja ya guys, lihat tarotnya. Halo. Aku ini sih apa namanya kayak masuk akal gitu bagiku ya kalau Pisces itu divine masculine. Perempuan Pisces gitu divine masculine. Karena powerful sekali guys. Sekarang langsung ingat aja High Priestess ya. Call upon the Almighty, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit. Come to this reading. Please bless this reading for Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of June 2023. Thank you. And once again I come to realize you're the love I can really. Okay, the top sword. The two of sword itu jauh banget dari kata tegas ya. Pisces, sementara kamu guys di 2 minggu pertama Juni 2023 ini disuruh tegas as the masculine, divine masculine. Kamu udah kayak Cancerian deh. Aku diam dulu ya guys. Yes, the two of pentacles datang lagi. Tadi di bawah ada the two of sword. Eight of pentacles. Page of cups. Ace of wands. Oh, we're in trouble. The King of Sword, emang bau maskulin banget ya guys di sini ya. King di mana-mana. Ada ketidaktegasan di sini Pisces dalam menghandle sebuah relationship. Kamu itu kayak diajak ngomong gak mau ngomong. Kamu itu harus menyampaikan sesuatu tidak kamu sampaikan. Kamu itu harus membuat keputusan tidak kamu buat-buat. Kamu gantung-gantung terus begitu. Dan di awal Juni ini kamu harus tegas guys, as the divine masculine atau powermu itu power masculine. Kamu harus galak katanya Pisces. Kok begitu ya guys? Bisa jadi kamu adalah seorang suami tapi mencela-mencele saat ini guys ya, nggak punya ketegasan. Kamu harus tegas sebagai suami karena aku lihat pasanganmu saat ini menganggap kamu tidak bisa diajak bekerja sama katanya. Dan kamu pun merasa seperti itu. Let me clarify the King of Swords. Jadi kayak ada perdamaian yang terjadi di beberapa waktu yang lalu Pisces, tapi kemudian yang terjadi berikutnya yang terbaca sampai saat ini bukan seperti apa yang dijanjikan. Kayak gini ya, misalnya contohnya kita baikannya ya, kita saling memaafkan ya, iya oke. Tapi Piscesnya ini masih kayak mengingat kamu dulu pernah salah atau aku dulu pernah salah begitu. Jadi kalau ditanya kemana nih kita liburan, nggak tahu, terserah. Model-model begitu guys, dan itu menyebalkan sekali aku lihat. Karena kamu terlihat seperti divine masculine di sini, tapi lebih loyo dari I don't know. The Nine of Wands. Wheel of Fortune, sebentar ya, kita lihat dulu ya. Page of Cups. The Tower. Kamu yang menyetujui ini katanya Pisces untuk perbaikan ini, karena aku lihat ini berbaikan kembali. The Page kayak memulai kembali atau belajar untuk menyayangi seseorang lagi, belajar untuk mencintai seseorang, belajar untuk care sama seseorang lagi setelah I don't know masalah apapun yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Tapi kamu tidak melakukan seperti yang sudah kamu setujui Pisces. Dua minggu pertama Juni 2023 ini adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan dirimu yang sebenarnya, untuk bersikap seperti apa yang telah kamu setujui di beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau misalnya pasangan kamu ini melakukan kesalahan, berarti kamu nggak boleh guys mengingat-ingat kesalahannya lagi atau mengungkit-ngungkit lagi kalau memang kamu sudah setuju untuk berbaikan dengan dia. Ini mungkin kalau ada masalah dikit-dikit kamu langsung ingatin lagi, ini dulu gara-gara kamu ini begini dulu. Itu sangat-sangat tidak dewasa katanya Pisces. Bisa jadi ada dendam ya guys. Mungkin kamu
menerima perdamaian ini karena tidak punya pilihan. Terlepas dari kamu punya pilihan atau tidak punya pilihan, kamu sudah menerima perdamaian ini Pisces. Mau nggak mau kamu harus mengikuti sesuai dengan kesepakatan bersama. Kamu nggak bisa mengiyakan sesuatu dan kemudian bertindak berbeda. Ini kena peringatan guys, karena ada tower datang. Kalau nggak kamu sekalian pergi aja. Ngapain kamu di situ makan hati, melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan? Nah, final resultnya atau nasihat terakhirnya itu ada just go katanya Pisces. Tapi yang aku lihat di sini kamu masih membutuhkan orang ini guys. Itu yang membuat kamu dulu mengiyakan tawaran untuk berbaikan. Karena menurut kamu dia masih penting dalam hidupmu, atau masih ada yang harus kalian urus bersama-sama begitu ya. The Nine of Pentacles, bisa jadi mungkin dulu masalah itu tentang perselingkuhan ya guys ya. Dan kemudian itu masih menyakitkan kamu hingga saat ini karena perempuan ini masih berdarah guys, bagian dadanya. Itu masih, kan Queen of Pentacles, ratu gagal move on ya, ratu yang sulit untuk melupakan, unforgettable queen. Jadi ratu Queen of Pentacles ini masih menyimpan rasa sakit dan sedikit ke arah dendam guys, karena bottom of the deck kamu itu ada the Devil. Ace of Wands. Kamu mengiyakan sebuah perdamaian, kamu mengiyakan sebuah rekonsiliasi, tapi di dalam hati kamu masih menyimpan kekecewaan. Menurut kamu seharusnya tidak semudah itu berrekonsiliasi, seharusnya tidak semudah itu berdamai, tapi kamu sudah iyakan. Bisa jadi ini karena kelemahanmu di beberapa waktu yang lalu, karena kamu sangat tergantung dengan orang yang lagi dealing sama kamu saat ini. But still Pisces, karena ada tawarnya datang ke kamu guys, begitu kamu iyakan, kamu harus bertanggung jawab dengan keputusanmu ini. Yang kamu lakukan saat ini, the Eight of Pentacles miring, kamu tidak bekerja sama dengan dia yang sudah kamu maafkan ini. Padahal kalian berdua sudah sama-sama sepakat untuk mempertahankan hubungan ini. Kamu harus bisa bekerja sama dengan dia, pasanganmu ini ya, orang yang sedang kamu fokuskan ini, untuk mempertahankan ke depannya hubungan ini. Yang kamu lakukan malah menghancurkan. Padahal kamu sudah mengiyakan. Fokusnya the Tower ya. Oh aduh, ada kemarahan, ada dendam di sini ya guys, aku lihat. Kamu kayak mengutuk-ngutuki, kayak berharap orang yang kamu fokuskan saat ini akan kena getahnya di tengah-tengah ketidakberdayaanmu, ketidakmampuanmu begitu guys. Dalam membalaskan semua rasa sakit hatimu, kekecewaanmu atau dendammu ke dia saat ini. Kamu memang terlihat powerless. Tapi lihat ini guys, kartu courage ini. Kamu selalu punya power Pisces. Tapi power kamu ini bukan untuk menghancurkan hubungan ini lagi, tapi untuk mempertahankan. Kenapa? Lagi-lagi aku bilang, di reason base kamu sudah setuju untuk berbaikan atau mempertahankan hubungan ini. Silakan bertanggung jawab dengan apa yang kamu setujui di beberapa waktu yang lalu ya. Let me clarify the Four of Cups, thank you. Aku rasa ini juga di approve guys, karena the Wheel of Fortune datang di sini. Universe kayak bilang ya wis lah, kalian berbaikan aja gitu. Kamu ini nggak Pisces, kamu tahu nggak kalau segala sesuatu di dunia ini ada punish and rewardnya. Kalau memang kamu dikorbankan di beberapa waktu yang lalu dan menurutmu ini tidak adil bagimu, kamu tahu nggak, kamu percaya nggak sih kalau keadilan akan ditegakkan padamu? Kalau seandainya kamu tipe yang nggak percaya, menurut kamu hanya kamu yang bisa menegakkan keadilan, lalu kenapa kamu memilih ini begitu guys? Siapa tahu kalian lupa guys, ketika seseorang terzolimi, tidak mendapatkan keadilan, walaupun dia tidak bisa berjuang untuk keadilannya, pada akhirnya keadilan akan ditegakkan untuknya. Karena itulah muncul Four of Cups di sini. Kamu itu sebentar lagi akan mendapatkan keadilan Pisces karena memilih untuk mempertahankan hubungan ini. Tapi karena kamu bersikap sebaliknya, itu yang akan terlewatkan guys, keadilan yang mau ditegakkan untukmu ini. Gimana ya cara bilangnya, mudah-mudahan kalian paham. Nah, aku yakin orang yang ini deh, yang resonate dengan readingan ini pasti paham. Semuanya pasti akan dibayarkan Pisces, gak usah khawatir ya. Sekarang yang penting adalah kamu kan setuju untuk berbaikan. Sakit hatimu itu kamu kendalikan.
Kekecewaanmu itu kamu jinakkan. Karena semakin kamu bersikap berbeda dengan rekonsiliasi ya, berbanding terbalik dengan rekonsiliasi, dengan cerita rekonsiliasi, kamu merusak pengorbananmu. Kamu merusak apa yang sudah kamu perjuangkan. Sudah sampai di titik ini loh kamu Pisces. Ini mungkin juga bisa jadi ada yang baru terungkit-ungkit, baru diungkit-ungkit lagi guys. Awalnya mungkin sudah aman gitu ya, dan kemudian siapapun yang sakit hati itu, karena ini readingan general bisa vice versa, baru-baru ini atau akan segera mengungkit kembali di awal Juni ini. Inilah, beginilah, uang habis semuanya gara-gara kamu dulu main-main perempuan terus. Sekarang kita terlilit utang. Nah, diulangin lagi. The Three of Swords kan? Ini ada third party situation aku lihat. Padahal seharusnya kamu itu gimana ya caranya kita keluar dari masalah keuangan ini. Harusnya begitu. Itu kata kartu ya Pisces, bukan aku yang bilang guys. Don't kill me. Karena gak kamu sih Ray yang ini tuh kan kedengaran. Karena gak kamu sih yang menjalani. Iya, tapi tetap Pisces, kamu harus bertanggung jawab atas keputusanmu. Let me clarify the Page of Cups. Thank you. Iya, kalian berjanji untuk tidak mengingat-ingat yang dulu. Itulah ya guys, the Fool datang di recent past. The Page of Cups untuk kembali saling mengenal, kembali saling menyayangi. Karena aku rasa fatal dulu guys, The Lovers. Ya perselingkuhan ini, The Lovers, The Three of Swords. Berarti kalau bukan kamu, kamu adalah Pisces suami misalnya, istri kamu yang berselingkuh dan balik samamu, dan kemudian kamu setujui dia kembali dan kalian akan memulai yang baru, tidak mengingat yang lama-lama lagi, itulah. Atau kalau kamu adalah seorang Pisces istri, suami kamu pernah selingkuh dan kamu tahu betul gitu ada masalah besar yang terjadi, tapi dia tetap memilih kamu dan kamu menyetujui untuk kalian memulai kembali yang baru, tidak mengingat yang dulu-dulu lagi. Tapi di 2 minggu pertama Juni 2023 ini diungkit-ungkit lagi. Seven of Wands. Bisa jadi kamu merasa kayak apa ya, kayak terdesak gitu ya Pisces, makanya ini terungkit kembali. Bisa jadi kamu mungkin mencurigai dia lagi ya. Jangan-jangan lagi mulai lagi nih kebiasaan lamanya begitu. Still guys, still. Kalau kamu memang tidak bisa memenuhi janjimu untuk mempertahankan, kamu lebih bagus pergi. Death of Cups. Karena kamu kayak menghalangi rezekimu Pisces. Rezeki yang aku maksud itu adalah yang mau dikasih ke kamu atas kesabaranmu, kebaikan hatimu, kemudian atas apa itu istilahnya ya, kalau kita kebesaran hatimu. Kamu itu kan mau dibayarin tuh, sekarang mau dikasihin ke kamu tuh gara-gara menjalani ini dengan penuh kebesaran hati, begitu kesabaran. Nah itu nggak bisa datang guys, karena sekarang ini malah kamu ungkit lagi begitu. Let me clarify the Ace of Wands. Thank you. Ace of Wands ini apapun ceritanya, ini new beginning ya guys. Batang yang sudah busuk, ranting yang sudah busuk, daun tumbuh kembali, daun segar, daun muda, daun hijau tumbuh kembali dalam kekecewaan. Ya mungkin daunnya nanti akan kurus-kurus, nggak sehijau daun tetangga gitu kan. Lihat ini guys. Jadi kalian itu kayak the devil, aku jelasinnya. The devil, the five of cups, the four of cups. Devil inilah yang saat ini menggoda-goda kamu kembali Pisces untuk mengingat-ingat kesalahan di masa lalu, untuk kembali mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu, untuk kembali membuat rempong urusan kalian berdua saat ini. Kamu ngerasa kayak ini orang enak banget sih kayak begitu saat ini Pisces. Kok mudah banget sih dia dapat maaf gua. Nah kamu udah mulai memikirkan seperti itu guys, karena the devil sudah datang bersama five of cups. Devil ini main guys di kelemahan kita Pisces ya. Devil ini akan semakin aktif di kelemahan kita, dengan berusaha untuk membuat kita semakin lemah, dengan berusaha untuk meyakinkan bahwa kita lemah. Kelemahan kamu saat ini adalah kekecewaan yang masih belum bisa kamu bikin apa ya guys, netral di dalam hidupmu. It's okay, I know. Aku pun pernah kecewa guys. Aku tahu gimana rasanya. Tapi bukan tentang third party sih. Tapi kita tahu ya, kita semua tahu gimana rasanya kekecewaan begitu. Itu yang dimainkan si devil saat ini di dalam dirimu Pisces. Masa sih kamu kasih iya gitu aja?
Tuh, lihat masalah kalian sekarang saat ini gara-gara itu kemarin. Hati-hati ya, kalau kamu masih terus melakukan ini, Esophanes datang, batang itu berdaun, tapi daunnya kurus. Esophanes itu ini ranting guys, rantingnya udah busuk. Tapi dia datang daun-daun kecil. Sayangnya ini nggak deck konvensional. Mana Esophanes kamu tadi? Oh ini. Nah, memang ada daun juga sih, karena ini fire sign energy ya once. Tapi ini dia nggak terlihat daunnya itu kecil-kecil, karena kalau biasanya Esophanes itu terlihat batang itu busuk, ada daun-daun kecil datang. Itu artinya simbol dari berkembang kembali, bersemi kembali gitu ya, subur kembali. Tapi kemungkinan besar kalau kamu masih tetap ada the Five of Cups, the Three of Swords, dan the Devil, di 6 bulan ke depan daun-daunnya kecil guys, atau dimakan ulat, dimakan kutu gitu deh ya. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan Pisces dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance untuk kamu di awal Juni ini supaya kamu bisa handle the Three of Swords, the Five of Cups ini guys, supaya kamu tidak merusak komitmen tentang rekonsiliasi atau perdamaian yang kamu buat dengan seseorang baru-baru ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading for the first weekly of June 2023 guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu diri dengan kamu berikutnya Pisces. Thank you very much. Dadah guys.